Berani sindir skuad timnas AFF supporter Malaysia kena counter. Prediksi line up skuad Garuda lawan Filipina, pemain yang jadi korban eksperimen Sintayong. Singgung Evan Dimas, Vietnam kembali ejek timnas Indonesia. Puslek di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Berani sindir skuad timnas AFF, supporter Malaysia kena counter. Supporter Malaysia harus kembali terbungkam usai Garuda fans memberikan belasan berkelas dengan fakta. Hal itu bermula ketika akun X1 Football M menyindir timnas Indonesia yang masih nihil trofi di Piala AFF namun justru tampil dengan skuad muda. Sederhana, tapi mereka, timnas Indonesia, tidak bisa. Tulis akun itu dengan memasang foto Malaysia yang meraih gelar Piala AFF sebanyak 1 kali. Namun hal itu tidak membuat supporter Indonesia panas, sebab Piala AFF bukan lagi turnamen yang diidamkan. Akan tetapi level skuad Garuda saat ini sudah berada di Asia dan akan menembus Piala Dunia. Para pemain timnas Indonesia pun bermain di liga top Eropa seperti Jesus yang bermain di Serie A. Teranyar, sang kapten baru saja mengukir sejarah dengan mencetak gol di Serie A saat menghadapi Juventus dalam Giornata 16. Pada laga yang digelar di Allianz Stadium itu, Jesus sukses mencetak gol melalui sundulan kepalanya. Hal ini membuat Venezia sempat unggul 2-1 meski laga harus berakhir imbang 2-2. Gol Jesus lantas membuat namanya tercatat mengukir sejarah sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemain Malaysia manapun. Tayal, prestasi Jesus ini pun menjadi bahan serangan balik supporter timnas Indonesia atas kesombongan Malaysia yang hanya memiliki 1 Piala AFF saja. Padahal turnamen itu bisa dibilang sudah kehilangan gengsinya. Sederhana, tapi tetangga iri. Tulis akun @Jorgi Alessandro sambil mengunggah hasil akhir Juventus versus Venezia yang terdapat nama Jesus sebagai salah satu pencetak golnya. Prediksi line up skuad Garuda lawan Filipina. Skuad Garuda mau tak mau harus menang saat menjamu Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu 21 Desember, yakni untuk bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Untuk meraih kemenangan, timnas Indonesia pun wajib turun dengan skuad terbaik yang dibawa ke Piala AFF 2024 ini. Dalam pola 3-4-1-2, Sintayong diprediksi mengandalkan Cahya Supriyadi sebagai penjaga gawang. Lanjut ke posisi bek sejajar, ada Muhammad Ferrari, Kade Arel, dan Doni Tripamungkas. Kemudian Asnawi Mangkualam yang bertugas sebagai wingback kanan dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral dipercayakan kepada Arkan Fikri dan Ahmad Maulana. Keduanya sendiri tampil cukup apik kala menelan kekalahan tipis atas Vietnam kemarin. Sementara di lini depan, Marcelino Ferdinand akan berperan sebagai playmaker, mendukung duet penyerang Victor Detan dan Rafael Strijk. Detan yang sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti pun telah membuktikan kualitasnya. Chemistry-nya dengan Rafael Strijk bahkan sempat mengancam gawang Vietnam. Untuk itu, line up tersebut diprediksi telah menjadi skuad terbaik sejauh 3 laga berjalan sebelumnya. Jadi, sanggupkah skuad merah putih meraih kemenangan atas Filipina? Mari kita tunggu saja kejutannya pada akhir pekan nanti. Pemain yang jadi korban eksperimen Sintayong. Pertama, Asnawi Mangkualam. Asnawi tak mengikuti pemusatan latihan atau TC di Bali untuk persiapan menghadapi Piala AFF 2024 ini. Karena alasan itu, Asnawi jelas membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan skuad timnas Indonesia yang didominasi oleh pemain muda U22. Tak heran jika Asnawi kehilangan tempat sebagai starter di 2 laga awal Grup B Piala AFF 2024 ini. Menariknya, ketika dimainkan pun Asnawi tak langsung dipercaya sebagai wingback kanan, melainkan bermain sebagai wingback kiri. Kedua, Pratama Arhan. Saat melawan Myanmar dan Laos, fans Garuda dikejutkan dengan posisi bermain Pratama Arhan, sebab pemain Suwon FC itu justru dimainkan sebagai wingback kanan. Padahal posisi asli Arhan selama ini ada di sisi kiri, baik itu ketika menjadi fullback maupun wingback.
Arhan tampaknya dibutuhkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Asnawi yang sempat dicadangkan. Ketiga, Doni Tri Pamungkas. Doni Tri merupakan pemain spesialis sayap kiri, mau itu sebagai wingback maupun winger. Namun sudah 2 laga di Piala AFF 2024 ini, pemain Persija Jakarta tersebut dimainkan sebagai bek tengah. Momen itu tercipta saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar dan ketika kalah 0-1 dari Vietnam. Bagi Doni Tri, tentu menjadi bek tengah merupakan pengalaman yang baru untuknya. Singgung Evan Dimas, Vietnam kembali ejek timnas Indonesia. Diketahui skuad asuhan Kim Sang-sik bergegas ke Filipina usai melalui malam membahagiakan dengan mengalahkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Hal itu lantaran The Golden Star Warriors dijadwalkan kembali bertanding pada hari Rabu 18 Desember melawan tuan rumah Filipina di Stadion Rizal Memorial. Namun sebelum itu, anak asuh Kim Sang-sik ini lebih dulu menjalani latihan yang digelar di stadion tersebut pada Senin malamnya. Disinilah publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya mengejek timnas Indonesia dengan membawa kembali ke masa lalu. Ternyata di final SEA Games 2019 saat Vietnam yang saat itu diasuh oleh Park Hang-seo mengalahkan Indonesia dalam perebutan medali emas. Pada saat itu, juga terjadi insiden kelam sekaligus mengerikan yang membuat Evan Dimas Darmono mengalami cedera parah. Hingga saat ini pun momen itu masih membekas dalam ingatan fans tim nasional Indonesia dan menjuluki Duan Van Hao sebagai tersangka sebagai musuh masyarakat Indonesia. Kini memori buruk itu pun kembali diingatkan lagi oleh Vietnam jelang melakoni pertandingan lanjutan fase grup ASEAN Cup 2024. Ejekan itu pun dilontarkan media lokal dan menyebut timnas Vietnam berlatih di stadion yang membawa kesedihan bagi Indonesia. Kemenangan atas timnas Indonesia setelah 3 kekalahan beruntun sepertinya membuat Vietnam kembali besar kepala, sehingga 3 poin atas merah putih bak merawat sumbu panas antara kedua kesebelasan.